Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir video saya masih di wilayah Relating Talents. Kali ini kita akan membahas sebuah bakat, yaitu bakat includer. Apa itu bakat includer? Yaitu bakat yang mendorong seseorang untuk menerima orang lain untuk menjadi bagian dari sebuah kelompok atau tim. Nah, jadi orang-orang dengan bakat includer ini memang peka sekali terhadap orang yang terasingkan. Jadi bagi orang includer, jangan sampai orang-orang yang ada di sekitarnya itu tidak masuk menjadi anggota dari kelompok yang dia ada di dalamnya. Jadi inti dari bakat includer adalah memelihara kelompok. Kemudian teman-teman, dari bakat includer ini kira-kira potensi kekuatan apa saja yang mungkin bisa terbentuk? Yang pertama adalah mediating. Jadi jika bakat includer ini bertemu dengan bakat harmoni dan juga dengan bakat empati, maka itu menjadikan seseorang memiliki potensi kekuatan mediating, ya. Jadi orang itu melibatkan diri dalam sebuah konflik untuk mendamaikan. Dia menjadi mediator di sana untuk mendamaikan dua belah pihak yang sedang berkonflik. Kemudian ada potensi kekuatan negosiasi juga. Nah, di sini bakat includer jika dilengkapi dengan bakat harmoni dan juga responsibility. Apa itu potensi kekuatan negosiasi? Nah, negotiating adalah potensi kekuatan yang membuat seseorang itu berusaha mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang belum puas. Entah itu untuk pemenuhan hak, kewajiban gitu ya. Jadi ataupun mendapatkan kesempatan. Jadi jika ada dua belah pihak yang masih merasa keberatan, dia bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan. Kemudian ada potensi kekuatan teaching. Teaching ini adalah mengajar gitu atau menyampaikan ilmu pengetahuan kepada orang lain. Nah, teaching ini bisa dibentuk dari bakat includer, developer, kemudian learner juga atau input, dan juga communication ya. Jadi seorang guru yang pandai menyampaikan ilmu pengetahuannya, kemudian itu menjadi lengkap dan itu dia sampaikan di kelompok yang besar. Kemudian ada juga mentoring. Nah, jika bakat includer ini dilengkapi dengan developer dan juga responsibility. Jadi mentoring ini adalah mengajarkan seseorang atau sekelompok orang yang masih ada di bawah kendali dia gitu ya, untuk mencapai kesuksesan. Nah, ini juga bisa dilengkapi dengan bakat komen juga ya tentunya ya, karena yang diajarkan adalah orang-orang yang di bawah kendali dia. Kemudian ada juga training jika includer ini dilengkapi dengan developer dan juga maximizer. Jadi memang training ini tujuannya adalah melatih keterampilan dan pengetahuan seseorang agar mencapai hasil yang baik dan bagus gitu ya. Kalau perlu hasilnya maksimal. Kemudian ada juga marketing jika includer ini dilengkapi dengan signifikan dan juga strategik. Jadi marketing di sini adalah orang-orang yang membuat atau menyusun langkah-langkah market gitu ya, langkah-langkah promosi. Jadi dia yang memikirkan bagaimana cara berpromosi sehingga produknya itu bisa dinikmati oleh orang lain atau syukur-syukur bisa dinikmati, diminati oleh masyarakat yang luas. Kemudian ada juga advertising. Nah, ini beda ya. Jadi marketing itu yang mikirin caranya. Jadi kalau advertising itu orang yang membuat iklannya, membuat promosinya. Jadi untuk advertising ini bakat includer dilengkapi dengan bakat ideation dan juga signifikan. Jadi dia punya banyak ide-ide bagaimana sih cara ngiklanin yang diminati orang gitu ya. Yang semakin banyak orang yang sesuai dengan kebutuhan orang, yang bisa menarik minat banyak orang, itu gimana sih iklannya? Nah, ini advertisingnya includer nih. Kemudian ada juga publicizing jika includer dilengkapi dengan bakat signifikan dan juga communication. Publicizing itu memang orang yang memberitakan ya, kegiatan memberitakan
memberitakan entah itu barang atau jasa di media massa supaya diketahui oleh publik. Gitu. Nah, kira-kira dari potensi kekuatan yang sudah saya sebutkan tadi, tipe kekuatannya apa saja? Jadi kayak tipe kekuatannya itu ada mediator, ada edukator, dan juga marketer. Mediator memang orang-orang yang memediasi, entah itu dengan cara mediating atau negotiating, gitu ya. Atau edukatornya ini bisa di wilayah teaching, mentoring, training. Nah, marketernya ini bisa di wilayah marketing, advertising, dan publicizing. Kemudian kira-kira peran atau profesi apa saja sih yang bisa diambil oleh orang-orang dengan bakat dominan includer? Banyak sih ya. Dia bisa terjun di hubungan masyarakat, atau dia bisa menjadi pengajar dengan tipe kekuatan edukator tadi. Tipe pengajar di sini dia mungkin kecenderungannya lebih ke pengajar kelompok besar ya, pengajar kelas misalnya, guru kelas misalnya, atau guru sebuah komunitas dengan member beberapa pengusaha UMKM misalnya. Atau dia juga menjadi leader tim dengan bakat mediatornya juga. Jadi ketika dia menjadi seorang pimpinan tim, tentu dia akan cocok memimpin tim dengan anggota yang beraneka ragam dengan karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian atau bisa juga ambil peran atau profesi di bidang pemasaran produk, di bidang marketing gitu ya. Nah, itu beberapa peran atau profesi yang bisa diambil oleh orang includer. Apakah itu termasuk Anda dan Anda merasa enjoy melakukan pekerjaan-pekerjaan di wilayah potensi kekuatan yang sudah saya sampaikan tadi? Bisa jadi Anda adalah orang dengan bakat includer. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Kita berjumpa lagi di video berikutnya, masih di wilayah Relating Talents. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.